Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ekonomi Sumber Daya Alam kelas C akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait eksploitasi tambang batubara. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rati Yuliana dengan NIM 06, yang kedua ada Ayu Arifin dengan NIM 18, yang ketiga ada Anggi Saluna dengan NIM 39, yang keempat ada Riana Zulfa Usma dengan NIM 48, yang kelima ada Faridatul Kurnia dengan NIM 105. Sungai Mahakam memiliki peran strategis bagi perekonomian di Kalimantan Timur. Sungai sepanjang 920 km itu merupakan sumber air bersih sekaligus sarana transportasi yang menghubungkan kota-kota di provinsi paling kaya di Kalimantan menuju Selat Makassar. Melalui Mahakam, komoditas utama Kalimantan Timur mengalir ke pulau-pulau lain termasuk ke mancanegara. Komoditas itu adalah batu bara. Batu bara telah menjadi tulang punggung perekonomian Kalimantan Timur. Hampir 50% produk domestik regional bruto provinsi itu berasal dari batu bara, di samping minyak dan gas bumi. Karena menguntungkan, aktivitas pertambangan merajalela. Ini ditunjukkan dari izin usaha pertambangan atau IUP yang diterbitkan. Secara nasional, Kalimantan Timur merupakan penerbit IUP terbesar. Pertengahan November 2018, tim yang dipimpin Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Agus Raharjo memantau aktivitas transportasi batu bara di aliran Sungai Mahakam. Saat penelusuran, tim KPK menemukan dugaan kebocoran perdagangan batu bara. Indikasi pertama, ada ponton berisi gunungan batu bara yang disembunyikan di balik pepohonan di pinggir sungai. Kedua, terdapat dermaga atau jeti tanpa nama yang menjadi penampungan batu bara ilegal. Temuan tersebut selaras dengan hasil kajian KPK yang menemukan adanya perbedaan data perdagangan batu bara di 3 kementerian, yakni Direktoral Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian ESDM. KPK mencium adanya kerugian negara atas perbedaan data ini. Berapa yang diambil, berapa yang diekspor, berapa nilai jual yang diekspor, itu semua berhubungan dengan berapa pajak yang dia harus bayar, berapa royalti yang dia harus bayar, berapa misalnya dana pasca operasi tambang yang harus dia bayar, itu semuanya berhubungan. Jadi ketidaksinkronan data ini memiliki potensi yang sangat besar yang menimbulkan kerugian negara. Indonesia Corruption Watch atau ICW juga melakukan riset perbandingan data ekspor batubara periode 2006 hingga 2016. ICW menemukan dugaan ekspor yang tidak dilaporkan sehingga berpotensi merugikan negara sekitar 133,6 triliun rupiah. Ketidaksinkronan data perdagangan dan hasil temuan di lapangan mendorong KPK mensupervisi pengawasan perdagangan batubara di tanah air. Provinsi Kalimantan Timur menjadi percontohan pengawasan. Paling banyak konsesi batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Tidak hanya pertambangan resmi, aktivitas tambang ilegal juga marak terjadi. Kita mendapatkan laporan masyarakat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan tambang yang ilegal. Bahkan banyak sekali tambang yang tidak melalui pintu bea cukai. Jadi sehingga orang bisa pergi melalui anak sungai, tanpa melalui kontrol. Karena itu kan kita kehilangan banyak. Kita kehilangan uang yang sangat banyak karena karena banyak yang ilegal dan tidak terlaporkan dengan baik. Kalaupun itu terlaporkan, mungkin yang dilaporkan berbeda dengan yang jumlah yang sebenarnya. Beragam modus penambangan ilegal terjadi di Kalimantan Timur. Di antaranya menggunakan izin perumahan. Para penambang berpura-pura melakukan pematangan lahan atau land clearing untuk menggeruk batu bara. Selain itu, penambang menggarap lahan penduduk yang lokasinya dekat dengan tambang ilegal. Biasanya, ini dilakukan dengan menggunakan sistem sewa atau bagi hasil. Para penambang ilegal bukan hanya diam-diam menghilangkan potensi keuangan negara, tapi juga membahayakan lingkungan sekitar. Mereka meninggalkan lubang bekas tambang. Pada Minggu 4 November 2018, Ari Wahyu Utomo, remaja usia 13 tahun tewas saat berenang di bekas galian tambang ilegal di Rapak Lambur, Kutai Kartanegara. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah dampak penambangan batu bara terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan pencemaran. Ada 3, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Dampak penambangan batu bara
dapat berupa kerusakan permukaan bumi, ampas buangan atau tailing, polusi udara, menurunnya permukaan bumi, dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat. Untuk pencemaran air, permukaan batu bara yang mengandung pirit atau besi sulfat berinteraksi dengan udara yang menghasilkan asam sulfat yang tinggi sehingga kematiannya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota udara yang sensitif terhadap perubahan pH yang drastis. Untuk yang kedua ada pencemaran udara. Polusi pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika, udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam penyakit pernafasan seperti influenza, bronkitis, dan pneumonia. Dan yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Penambangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetik, membatalkan profil tanah genetik, dan menghancurkan satwa liar serta habitatnya, menurunkan kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga batas tertentu, dan dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Aktivitas penambangan batu bara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada sempadan dan muara-muara sungai. Yang ada dari video yang kami ambil, yaitu solusi yang pertama ialah seharusnya ini pemerintah memberikan ketegasan ya terhadap pihak pengawas di daerah batu bara tersebut, sehingga eksploitasi batu bara ini tidak terlalu memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ini ialah peningkatan fasilitas keamanan. Nah, untuk pengawasan di daerah tambang batu bara ini seharusnya diberikan fasilitas yang lebih untuk keamanan di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga ialah penerapan keberlakuan AMDAL. Kemudian yang keempat ialah pengawasan dan evaluasi aktivitas penambangan. Nah, pengawasan dan evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh tambang batu bara ini, eksploitasi tambang batu bara. Baik, untuk selanjutnya terkait peran stakeholder pada pemerintah dan masyarakat. Untuk peran pemerintah sendiri di sini dapat melakukan, untuk yang pertama di sini memperkuat kebijakan terhadap surat izin usaha pertambangan, di mana perusahaan harus melakukan administrasi, kemudian akan mempresentasikan dan memaparkan terkait kondisi perusahaan mereka, sehingga pemberian pada surat izin usaha pertambangan tidak dipermudah. Untuk yang kedua, di sini membuat standar pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi dalam industri pertambangan melalui pembakuan peraturan mengenai reklamasi, di mana perusahaan harus melakukan kegiatan awal hingga tahap produksi untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Yang ketiga, di sini pemerintah melakukan pembinaan bagi penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan dan masyarakat, seperti pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, perencanaan penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggara usaha pertambangan di batubara. Dan yang terakhir, di sini terdapat pengawasan dari aparat yang berwenang meliputi pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang terhadap usaha pertambangan. Jika perusahaan tersebut tidak menerapkan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan mendapatkan teguran secara tertulis hingga pencabutan izin usaha pertambangan atau pencabutan status badan hukum bagi perusahaan yang melanggar prosedur dan tidak akan memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat. Sedangkan untuk peran masyarakat di sini yaitu kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri bahwa pengambilan batu bara secara ilegal akan memberikan dampak negatif ke wilayah mereka yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Untuk peran stakeholder dalam dunia industri dan bisnis, yang pertama yaitu menerapkan konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan pada kegiatan pertambangan minerba. Nah, hal ini dilakukan demi memitigasi penurunan kualitas lingkungan hidup terhadap air,
tanah, udara, dan keanekaragaman hayati yang dapat berpengaruh terhadap perubahan keseimbangan ekologi. Yang kedua, yaitu mengimplementasikan sistem manajemen lingkungan hidup pertambangan harus dilakukan mulai dari tahapan kegiatan eksplorasi sampai pasca tambang. Kebijakan ini harus dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan mengedepankan penegakan hukum. Yang ketiga, yaitu mendorong kepada pelaku usaha supaya wajib melakukan identifikasi dampak lingkungan yang bisa saja terjadi yang bisa menjadi dasar bagi penentuan parameter lingkungan yang menjadi acuan dalam menghitung biaya lingkungan. Selanjutnya yaitu peran perguruan tinggi. Yang pertama yaitu memberikan penyuluhan dan bekerja sama dengan dinas atau instansi terkait untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam pentingnya pertambangan batu bara legal dan dampak terhadap lingkungannya disebabkan oleh adanya pertambangan tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pengabdian untuk masyarakat dengan tujuan memberikan arahan tentang pertambangan berwawasan lingkungan. Yang ketiga itu menciptakan ekosistem buatan di mana manusia mampu mengontrol, melestarikan, dan memulihkan lingkungan yang berada di sekitar pertambangan batu bara dalam bentuk penerapan program-program dari perkuliahan. Yang keempat yaitu kesadaran yang menyeluruh bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mengupayakan pelestarian lingkungan hidup melalui berbagai macam pergerakan. Ragam pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut pada akhirnya akan membentuk corak aksi untuk Indonesia. Baik, berikutnya adalah peran dari NGO. NGO atau Non-Governmental Organization adalah satu kelompok atau organisasi yang berinteraksi secara formal dan bersifat no-profit, non-radikal, dan no-government. Dalam konteks hubungan internasional, NGO ini kemudian dikenal dengan INGO atau International Non-Governmental Organization yang mana pergerakannya telah menembus batas-batas negara. NGO ini kerap kali memerankan posisi yang sangat strategis dalam menghadapi isu-isu global dan sifatnya yang independen mampu melakukan aksi yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Berikut adalah peran dari NGO. Yang pertama adalah menyerukan suara agar pemerintah mengeluarkan dan mempertegas regulasi dalam pertambangan batu bara, kemudian peraturan izin dan kewajiban reklamasi tambang. Kemudian yang kedua adalah mendesak pemerintah untuk mengganti sumber daya batu bara ke sumber daya yang terbarukan. Nah, di sini diketahui bahwa dominasi batu bara adalah sebesar 48% dari total bauran energi. Hal ini membuktikan bahwa arah pembangunan energi masih membela kepentingan korporasi tambang batu bara, sementara energi terbarukan yang memiliki potensi besar seperti surya, angin, telus saja disia-siakan dan hanya mendapat posisi kecil dari tahun ke tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah environmental diplomasi atau diplomasi lingkungan. Nah, diplomasi lingkungan ini dapat dipecahkan menjadi dua kategori umum. Yang pertama adalah konvensi untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, dan yang kedua adalah konvensi untuk mengatur polusi. Kemudian yang keempat adalah menyerukan suara dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri merupakan korban nyata dari ketimpangan korupsi batubara yang membutuhkan wadah untuk menyalurkan aspirasi suara mereka. Kemudian yang terakhir adalah mengajak berbagai lembaga lain untuk berkoalisi. Di antaranya seperti Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, kemudian Auriga Nusantara, kemudian ada juga ICW atau Indonesia Corruption Watch, kemudian ada Cool Swarm dan WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Baik, berikutnya adalah peran dari LSM. Nah, peran yang pertama adalah LSM sebagai kekuatan penyimbang. Tujuan adanya LSM dalam mempelopori gerakan lingkungan hidup adalah untuk menentang kebijakan pemerintah yang berdampak negatif pada lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat. Sehingga LSM dapat mengambil peran sebagai kekuatan penyimbang untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam pengendalian lingkungan akibat adanya aktivitas eksploitasi tambang batubara. Kemudian yang kedua adalah LSM sebagai lembaga perantara. Nah, peran ini dapat dilihat dari indikator kelembagaan yang mana LSM berperan sebagai koalisi antar anggota, kemudian surat menyurat, pendampingan, dan juga kerjasama antar aktor yang terlibat dalam eksploitasi tambang batubara. Kemudian yang ketiga adalah LSM sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, peran ini dapat dilihat dalam kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, pengorganisasian, dan mobilisasi masyarakat yang terdampak dari adanya aktivitas eksploitasi tambang batubara. Kemudian yang terakhir, LSM diharapkan mampu menyelesaikan kasus atau masalah dengan cara musyawarah mufakat agar pihak-pihak atau aktor-aktor yang terkait tidak dirugikan dan sama-sama diuntungkan. Baik, cukup presentasi pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.